Shalom Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di persekutuan Malam Pujian Sabda awal tahun 2026 ini di tanggal 22 Januari 2026. Meskipun kita tahu hari ini hujannya luar biasa. Sudah mulai banyak genangan banjir di mana-mana, tapi puji syukur kita semua bisa dapat hadir di sini. Kita mau memulai ibadah ini. Sebelumnya mohon juga untuk handphone kita bisa dinonaktifkan atau diubah ke mode getar supaya kita bisa mengikuti ibadah. Kita memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan hikmat dengan penuh sukacita. Malam ini kita datang berkumpul di persekutuan Malam Puji dalam Sabda, menyatakan rasa kasih, rasa terima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat dan penyerahan, kebaikan, kasih dan setianya di sepanjang 2025. Kita tahu 2025 sudah kita lalui. Ada yang merasakan sukacita di 2025? Boleh angkat tangan. Yang merasakan duka di 2025, angkat tangan juga. Kita tahu 2025 banyak yang bilang tahun yang sulit ya, susah. Bahkan sampai hari ini pun kita Januari ini banyak banget ya kejadian cuacanya ini. Hujan, banjir, udah kita lalui nih selama seminggu terakhir ini nih. Tapi sudah 22 hari di 2026 kita mengucap syukur dan kita yakin bahwa penyertaan Tuhan kemarin, hari ini, bahkan sampai nanti tanggal 31 Januari, 31 Desember 2026 pasti akan ada selalu buat kita. Kita akan nyanyi lagu pertama ini kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih
Tema malam hari ini adalah lagu Thank You Lord. Kata Thank You Lord atau Thank You God dalam Alkitab sering sekali dipakai dengan kata mengucap syukur atau dikaitkan dengan puji-pujian seperti memuji Tuhan. Kata-kata ini banyak sekali muncul di Alkitab nih. Mungkin sekitar ratusan kali, bahkan kata-kata ini muncul menunjukkan bahwa sudah layaknya umat mengucap syukur. Mari Bapak Ibu diundang untuk kita melakukan doa pengucapan syukur secara pribadi, lalu akan ditutup doa pembukaan oleh Penatua Deon. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur bersama dengan jemaat yang ada saat ini. Kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam malam puji dan syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini yang membuat kami bisa hadir semua di sini. Biarlah ibadah ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Rasa terima kasih yang terbesar kita adalah manakala Tuhan memberikan kita hidup, menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Melalui karya keselamatannya di dalam Yesus Kristus, bukan hanya kita diberi kehidupan dan keselamatan, tetapi relasi kita yang terputus dengan Allah dipulihkan. Begitu relasi kita dengan sesama. Mari kita mengucap syukur melalui lagu Give Thanks. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
dalam menjalani tahun yang baru, telah tahun 2025 lalu, kita mengalami bahwa tidak selalu jalan kita disinari terang. Terkadang kita melewati kegelapan yang sangat pekat, sehingga kita tidak dapat melihat ke depan, bahkan kita tidak mampu berjalan. Namun, di saat gelap pekat meliputi hidup kita, Tuhan ada menyertai kita, memberi terangnya, dan menggenggam tangan kita serta dengan lirih Dia berkata, "Jangan takut, aku ada bersamamu di dalam kegelapan ini." Perlahan Dia membawa dan menuntun kita keluar dari kegelapan. Mari kita naikkan syukur kita untuk penyertaan Tuhan saat di mana kegelapan meliputi kita dan perjalanan kita. Just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. With a song of praise, with a loud strength
kita berada di dalam dosa dan keterpurukan kita, betapa sulitnya bagi kita untuk bisa keluar dan terbebas dari belenggu dosa. Namun, begitu Yesus Kristus, Ia membebaskan kita dari dosa-dosa kita dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka kita menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas karya perbuatannya yang mengampuni dan membebaskan kita dari dosa-dosa. Mari secara pribadi kita berdoa dan ungkapkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan meminta Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Mari kita dalam doa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi, Thank You Lord lagi. Kita ajak semuanya untuk bernyanyi bersama.
kita melihat dan mengalami sendiri bagaimana perbuatan Allah yang besar dan ajaib kepada kita, yang menunjukkan kebaikan-kebaikannya, meyakinkan kita untuk berani melangkahkan kaki kita di sepanjang 2026 ini. Mari kita menyanyikan lagi lagu dari PKJ 149, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bait pertama pria saja, bait kedua wanita saja, bait ketiganya semuanya. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita undang Pendeta Kristina untuk menimba. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Ya. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah pemilik kehidupan kami. Kami datang di hadirat-Mu dengan penuh syukur untuk berbagai hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Hujan yang turun sepanjang hari ini, kami mau belajar bersyukur. Bahkan beberapa di antara kami mengalami banjir di rumah. Kami pun mau terus bersyukur. Banyak pengalaman yang tidak mudah, baik tahun lalu maupun di awal tahun ini. Kami mau tetap bersyukur. Dan banyak sekali hal yang melaluinya setiap kami dibentuk hari demi hari, semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau bersyukur. Maka Tuhan, di tengah kerinduan kami untuk terus hidup dalam syukur, kami rindu Tuhan boleh menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan dan menolong serta memampukan kami untuk tetap melanjutkan syukur kami di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan mampukan kami juga untuk boleh hadir dalam perjuangan rekan-rekan kami terkasih, anggota keluarga kami terkasih, pasangan, anak, menantu, mertua, sehingga kehadiran kami boleh juga membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan keberadaannya, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh dipahami, disampaikan dengan sederhana, dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita 1 Tesalonika pasal 5. Kita akan membaca ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, kita akan membaca ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah pembacaan firman, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, juga melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Oke. Oh ya, pointernya ada di sini. Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu. Ya,
Oke, hari ini kita akan merenungkan tema yang sudah kita baca, tapi juga merefleksikan gitu ya, secara khusus lagu yang tadi sudah diulang bahkan 2 kali putaran gitu ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri pakai pantun, boleh nggak? Boleh, nanti tolong dijawab ya. Oke, belum. Pergi ke pasar membeli makanan, belinya dengan orang kesayangan. Mana cakepnya? Oke, baiklah kita berkenalan. Saya Christina dari Keranggan ya. Oke, nggak usah tepuk tangan, saya ambil dari Google kok. Oke, ya saya Christina Febri Untari Ospara, melayani di Keranggan. Suami saya Hobert Videman Gracius Ospara, melayani di GKI Depok. Senang sekali hari ini boleh bersama dengan Bapak Ibu untuk merenungkan ya firman Tuhan hari ini. Nah, kalau bicara mengenai syukur ya Bapak Ibu, Tesalonika mengajak kita untuk ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ucapkanlah syukur senantiasa. Itulah yang dikehendaki Allah. Pertanyaannya, kalau bersyukur susah apa gampang? Susah. Kenapa Bu susah Bu? Belum susah ya. Kenapa bersyukur susah Bu? Apa tantangannya ketika bersyukur? Kenapa? Oh, kalau keenakan jadi lupa gitu ya. Kalau dapat semua yang baik, puji Tuhan. Nah, kalau hari ini ada yang rumahnya kena banjir, bersyukur gak? Mengucapkan puji Tuhan apa enggak gitu ya, di tengah berbagai hal yang kita alami. Nah, sadar atau tidak sadar, syukur seringkali dibatasi oleh kita. Kalau naik pangkat, kalau dapat rumah baru, kalau graduation, gampang bersyukur. Atau bahkan kita lupa. Saking kita menganggap itu memang semua hal yang harusnya terjadi. Nah, maka Tesalonika mengajak setiap kita untuk melihat bagaimana dalam menantikan kedatangannya kembali. Ya, kalau kita perhatikan pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9, kita diajak untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Ya, maka dalam penantian akan kedatangan Tuhan ini kita nggak cuman santai, kita nggak cuman goler-goleran gitu ya kalau bahasa Sundanya, kita nggak cuman berdiam diri, tapi secara aktif kita diminta untuk melakukan bagian kita, menantikan Tuhan. Sampai kapan kita menanti Bapak Ibu? Gak ada yang tahu. Tuhan akan datang 2 bulan lagi, 2 tahun lagi, 20 tahun lagi, 2 abad lagi, gak ada yang tahu. Kedatangannya seperti pencuri. Maka yang kita lakukan adalah tetap berjaga secara aktif. Salah satunya adalah kesediaan kita untuk bersuka cita dalam segala hal. Berdoa, mengucap syukur senantiasa. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam penantian kita. Nah, maka tadi dalam lagu yang kita nyanyikan berulang-ulang, ketika saya mencoba menyiapkan ini, ternyata ini lagu yang dibuat oleh Don Moon di balkon gereja. Dia lagi di balkon gereja. Kalau Bapak Ibu di balkon gereja biasanya ngapain? Scrolling TikTok gitu ya. Nunggu kok belum mulai ibadahnya, update dulu di Facebook gitu ya. Don Moon dalam salah satu refleksinya di balkon gereja, dia mengalami bagaimana Tuhan begitu baik. Maka terciptalah lirik-lirik lagu ini. Tuhan yang mengampuni dosanya, Tuhan yang memulihkan lukanya. Dan dalam pengalaman dia gelap, Tuhan tarik masuk dalam terang yang sejati. Maka lagu ini berangkat dari refleksinya secara pribadi yang juga menolong kita untuk senantiasa bersyukur dalam pengalaman gitu ya. Terima kasih Tuhan ketika you took my darkness and gave me your light. Setiap kita punya kegelapannya masing-masing, tapi Tuhan hadir sebagai sang terang. Ya, dalam peristiwa Natal kita merayakan, kita menghayati bagaimana Raja Damai itu memberikan terangnya dalam hati setiap kita. You took my sin and my shame. Dosa kita, kesalahan kita ditanggungnya. Bahkan segala penyakit dan luka dipulihkan. Maka lewat lagu ini kita belajar untuk melihat bagaimana ungkapan syukur itu berulang-ulang diucapkan oleh Don Moon dalam lagunya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kayaknya gak akan pernah cukup ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka ucapan syukur ini sesuatu yang kita sampaikan, kita naikkan dalam segala keadaan.
Ya, ketika semua baik, naik jabatan, berkat berlimpah, usaha berhasil, kelulusan, gitu ya. Thank you Lord. Bahkan ada ibadah syukur. Kalau di GKI Keranggan, ibadah syukur itu dilakukan kalau punya rumah baru, ya. Kalau anaknya sudah selesai lulus kuliah, gitu ya, cum laude, gitu ya. Lalu kenaikan jabatan, ibadah syukur. Tapi juga ketika kita melihat syukur itu juga hadir dalam sakit penyakit. Ketika gagal, tahun ini harusnya lulus, tapi karena satu dan lain hal tertunda. Masihkah kita bersyukur? Ketika terjadi konflik di tengah keluarga, pasangan suami istri yang sudah berjanji akan hidup sampai maut memisahkan, ada konflik, ada gesekan, kita tetap mau bersyukur. Tuhan hadir dalam setiap pengalaman. Proses yang tidak mudah, ujian kehidupan dan lain sebagainya. Maka untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Tuhan aku mau senantiasa bersyukur. Kalau 2025 banyak anak muda bilang darderdor gitu ya. Kenapa darderdor Bapak Ibu? Mengagetkan, mengejutkan, pengalamannya gak mudah gitu ya. Seperti roller coaster kata Ibu Pendeta. Jadi bedanya sama panggung boneka, ada yang masih ingat ya pengalaman ketika ke Dufan. Kalau panggung boneka Bapak Ibu duduk ya di semacam perahu, lalu kanan kirinya ada boneka ya, dia gerak biasanya 1, 2 gitu ya. Lagunya enak. Aduh nyaman banget gitu ya, lihat boneka di kanan, di kiri gitu ya. Masih bisa foto-foto, nyaman. Kalau roller coaster, ada kalanya di atas dibalikin ke bawah, diputar lagi, terus menerus, dinamikanya gak mudah. Hidup Bapak Ibu yang mana? Yang panggung boneka apa yang roller coaster? Roller coaster. Gak mungkin yang panggung boneka ya kata Ibu ya. Semuanya enak, gitu ya. Pasangan suami istri tanpa ribut, mungkin gak? Gak mungkin. Ada dinamika yang memang mau gak mau harus terjadi. Sebagai bagian dari pembentukan setiap kita. Nah maka Tuhan memberikan kita beragam hal. Di 2025 maupun kita masuk 2026 untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Semakin serupa dengan yang Kristus kehendaki. Maka ketika kita bilang ungkapan syukur, thank you Lord dan sebagainya, persoalannya hilang gak Bapak Ibu? Enggak. Tapi kita punya kacamata yang baru melihat persoalan itu. Jadi ketika kita bersyukur gak kemudian tiba-tiba hilang. Kemudian sirna, sakitnya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, sembuh. Enggak. Saya masih melihat seorang oma yang sudah tahun ke-7 di kursi roda karena dia stroke. 2 tahun lalu divonis kanker payudara, payudaranya sudah diangkat. Tapi setiap kali saya datang Christmas Carol, dia selalu bilang Tuhan baik buat saya. Justru di tengah pengalaman terendahnya dia bisa bilang Tuhan baik. Oma itu udah gak bisa jalan, maka harus pakai kursi roda. Puji Tuhan anaknya bisa beli kursi roda yang bisa otomatis gitu ya. Jadi di rumah dia jalan ke depan, mundurin ke belakang gitu ya. Dia masih coba untuk masak sendiri dengan kondisi tangan dan kaki bagian kanannya sudah gak bisa bergerak. Tapi justru lewat pengalaman iman itulah kita belajar. Ungkapan syukur tidak menghilangkan persoalannya. Tetapi melihat persoalan itu dengan perspektif yang baru. Belajar percaya di tengah ketakutan. Belajar berdamai di tengah kekecewaan. Siapa yang gak kecewa? Tadinya bisa pelayanan, bisa melawat ke rumah-rumah orang yang sakit. Sekarang oma itu yang sakit. 7 tahun dia berdamai. Dia bilang Tuhan kalau memang waktuku belum saatnya untuk pulang ke rumah Tuhan, beri aku kekuatan. Jadi syukur tidak menghilangkan persoalan kita. Masih ada banyak orang yang berjuang. Bersabar, berserah di tengah penantian. 1 tahun didoakan, 5 tahun didoakan, 15 tahun didoakan. Tapi syukur itu yang membuat kita punya kacamata yang baru dalam Tuhan. Ada salah satu pasangan Bapak Ibu, mereka menantikan buah hati 15 tahun lamanya. Setelah 15 tahun, Tuhan berkenan untuk memberikan anak itu di tengah keluarga. Tapi waktu anak itu tidak lama, hanya 2 tahun.
Lalu karena satu dan lain hal Tuhan memanggil anak itu kembali. Bagi seseorang yang sudah menanti belasan tahun, dia bersuka cita luar biasa, terima kasih Tuhan. Tapi tidak lama setelah kelahiran anak itu, Tuhan menyatakan waktunya selesai. Maka bisa bayangkan betapa hancurnya keluarga itu. Syukurnya berganti dengan duka. Sukacitanya berganti dengan kehilangan. Tapi banyak pengalaman-pengalaman iman yang mengajak kita untuk melihat penyertaan Tuhan. Melihat kehadiran Tuhan. Bahkan ketika kita gak bisa lihat secara mata jasmani kita. Ya, Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Kalau tadi dalam lagunya dikatakan, sebentar. For all you given to me, for all the blessing that I cannot see. Kita gak bisa lihat gimana Tuhan bekerja. Oma itu masih gak bisa jalan sampai sekarang, seolah-olah gak kelihatan bagaimana Tuhan bekerja. Orang-orang tertentu masih berantem dengan suaminya sampai sekarang. Kadang gak kelihatan bagaimana Tuhan bekerja. Tapi justru ketika kita mau percaya, Tuhan hadir dalam setiap keadaan. Sesuatu yang tertunda, kekecewaan, kegagalan, Tuhan hadir memberikan damai di tengah pergumulan. Jadi saya gak bisa janji 2026 hidup Bapak Ibu bebas dari pergumulan, amin? Gak bisa. Itu dua sisi mata uang. Kita gak bisa terima sukacitanya tapi gak mau terima bagian lainnya. Itu bagian yang terus berjalan. Maka kita mau bertumbuh imannya. Bahkan di tengah rasa sakit. Dibentuk karakternya. Di tengah proses yang tidak mudah dijalani. Saya mau mengajak kita menyanyi satu lagu. Ini karena malam pujian dan sabda gitu ya. Ada lagu yang sering kali dipakai ketika kedukaan. Ada hal-hal yang kita gak alami. Kita gak mengerti Tuhan kenapa sekarang, tadi pagi masih WA sama saya, tadi pagi masih masak buat keluarga di rumah, siang ini udah gak ada. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita gak bisa mengerti. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Kita nyanyi sama-sama ya, saya boleh main piano ya, izin ya Pak. Oke, satu bait ya, kita nyanyi bersama sambil merefleksikan banyak hal yang kita gak bisa pahami di kehidupan itu. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya akan tiba nanti. Saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kalau sekarang masih bertanya, Tuhan maksudnya apa? Tuhan rencana Tuhan apa? Kenapa saya nggak bisa ngerti logika kita manusia berpikir? Kita melihat tangan Tuhan merendah. Kita melihat tangan Tuhan bekerja dengan caranya. Ada banyak anak-anak muda yang sekarang kehilangan harapan. Gak satu dua yang datang mau mengakhiri kehidupan. Bahkan ada beberapa yang kita lihat di dalam berita. Semester 7 mengerjakan skripsi gak mudah. Lalu memilih untuk Tuhan saya gak kuat. Gitu ya.
Maka ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak setiap kita. Ketika sesuatu yang menghantam begitu rupa, Tuhan apa maksudnya? Ketika kita gak bisa lihat karya Tuhan secara kasat mata, kita mau percaya bahwa Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Dan saatnya kita akan melihat, ini pelanginya, ini janji Tuhan. Maka kalau pelangi itu belum kunjung terlihat, satu yang kita mau perjuangkan, senantiasa bersyukur dalam segala hal. Karena Dia membawa setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, dari gelap menuju terangnya yang sejati. Ketika kita berada dalam titik terendah sekalipun dalam kegelapan, terang Tuhan akan mencari setiap kita, menemukan kita. Maka panggilan Bapak Ibu, ini dalam refleksi juga Natal beberapa waktu lalu, setiap kita diminta untuk tidak hanya hidup dalam terang, tapi juga memancarkan terang itu dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah suami kita, istri kita, anak kita melihat terang itu? Apakah yang kita pancarkan itu kasih Kristus atau justru kebencian? Apakah yang orang lihat itu adalah kasih Kristus atau justru dendam, amarah, iri, dan lain sebagainya? Let others see Jesus in you. Nyatakan Yesus dalammu. Boleh dilihat orang di kanan kirinya, kasih senyum, ya. Kepada merekalah kita menyatakan kasih Kristus, ya. Suami istri, rekan-rekan pelayanan, kalau ada ribut-ribut, ada gesekan, berdamai. Biar Kristus yang nampak dalam pelayanan kita. Bukan kebencian, bukan amarah. Salah satu tulisan Pendeta Yoas dalam buku Labiran Kehidupan yang ketiga mengajak kita, menarik ya Bapak Ibu. Kalau kita ribut sama orang, biasanya kita memilih untuk apa? Kabur, memilih untuk lari. Kita punya 1001 alasan untuk gak ketemu sama orang itu. Tapi justru dalam refleksinya Pendeta Yoas mengajak kita untuk melihat bahwa kasih itu harus dinyatakan. Mau sampai kapan melarikan diri ketika tahu ada orang dalam pelayanan yang gak suka sama kita? Mau sampai kapan kita kabur? Mau sampai kapan cari 1001 alasan? Maka panggilan kita adalah untuk hadir, memancarkan terang itu. Orangnya tetap gak suka sama saya Bu Pendeta, gak apa-apa. Yang penting lakukan bagian kita. Ada hal-hal di luar kendali kita. Tapi yang dalam kendali kita, kita perjuangkan dengan tuntunan Tuhan. Nah, maka salah satu refleksi yang disampaikan juga oleh lagunya Don Moon adalah ketika Tuhan membawa kita, memulihkan kita. Kalau bicara soal luka, ada bapak, ibu, saudara-saudara yang punya luka. Setiap kita terluka. Bukan luka fisik ya, tapi luka batin. Luka itu bisa terjadi ketika pengalaman tidak menyenangkan dari orang di sekitar, keluarga, sahabat, rekan pelayanan. Dituding-tuding setelah pelayanan. Gitu ya. Kamu gak bisa jadi panitia. Waduh, terluka gak kalau digituin ya? Terluka. Ya, sudah mati-matian melakukan rapat sampai malam, persiapan ini itu, lalu cuman dituding-tuding sama rekan pelayanannya. Baik lewat perkataan, perbuatan maupun tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Tapi kita punya pilihan untuk berpulih atau tidak. Ketika Bapak Ibu memilih untuk pulih, tidak sama dengan melupakan. Ya, ketika kita memilih untuk melepaskan pengampunan, tidak sama dengan melupakan. Apakah kita masih ingat momen kita dilukai? Masih, dan gak akan hilang. Tapi yang menjadi pembeda ketika Tuhan memulihkan, kita melihat pengalaman itu di belakang dengan kacamata yang baru. Tidak lagi dengan rasa sakit, tidak lagi dengan dendam, tidak lagi dengan amarah, tapi sudah berdamai. Bahwa orang yang melukai kita pun punya luka. Dia belum berdamai dengan lukanya. Ada banyak anak-anak muda terluka di tengah keluarga. Dia depresi, dia berat menghadapi bullying. Sama orang tuanya, sama orang di rumah dibully lagi gitu ya. Tapi kalau kita hanya fokus pada lukanya gak akan pulih. Tapi kita mau fokus Tuhan menolong kita untuk pulih. The wounded healer, orang terluka yang memulihkan. Setiap kita terluka, tapi pilihannya dua Bapak Ibu. Kita terluka dan melukai orang lain, atau kita terluka dan pulih, serta menolong orang lain untuk yuk kita pulih sama-sama. Maka ini panggilan yang gak mudah. Di tengah keluarga ada banyak luka.
Anak sama orang tua bisa nggak ngobrol 6 bulan. Maka mari kita mulai. Ya, kalau egonya tinggi sampai bertahun-tahun nggak akan roboh itu tembok yang dibangun. Mulai untuk datang, mulai untuk sapa, mulai untuk doakan. Sehingga ketika Tuhan memulihkan kita, kita dimampukan untuk juga melepaskan pengampunan. Ya, oke, ada satu lagu yang sepertinya tidak perlu dinyanyikan gitu ya. Tapi ketika kita melihat lagu ini, Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu cerita hidup kita, Tuhan tahu masa lalu kita, tapi Tuhan tetap pilih kita dan mengubahkan hidup kita. Ya, kita mau belajar percaya bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ada banyak orang-orang terluka yang bilang saya nggak layak melayani Tuhan. Tapi bukan soal kita layak atau enggak, Tuhan melayakkan kita untuk melayaninya. Maka mari kita memberikan hidup kita untuk setia sampai akhir. Ya, saya mengajak Bapak Ibu juga untuk berbagi, mungkin ya 1-2 menit tentang apa yang dihadapi di awal tahun ini. Ini baru hari keberapa Bapak Ibu? Hari ke-22 ya. Sudah ada dar-der-dornya belum gitu ya. Ada sakit penyakit yang dihadapi, ada pertumbuhan karakter, ada konflik di tempat pelayanan, gesekan di keluarga, kepanitiaan. Waduh, Natal belum selesai, Paskah udah rapat lagi gitu ya. Ini gimana dekorasinya? Apa yang Bapak Ibu bisa bagikan dalam 22 hari ini? Proses belajar apa? Komitmen apa yang diperjuangkan? Boleh dibagikan kepada rekan-rekan di kanan kiri, berdua atau bertiga. Nanti saya minta 1-2 orang untuk berbagi. Silakan. Nah, ini Bapak Ibu boleh ngobrol ya. Jadi bukan cuma saya yang berbagi. Boleh cerita bagaimana pengalaman yang kita hadapi dan bagaimana kita bersyukur lewat pengalaman-pengalaman tersebut. Silakan, saya kasih waktu 2 menit Bapak Ibu. Biar gak ketiduran nih kan, adem-adem ya. Oke. Silakan, pengalamannya apa? Lalu gimana caranya biar tetap bersyukur dalam pengalaman itu? Oke. Bapak bertiga boleh ya. Oke, gabung. Rekannya ya. Oke, nanti saya mau tanya apa yang mau disyukuri sepanjang 22 hari ini. Banjir, aduh gitu ya. Apa yang disyukuri ya dari momen banjir di awal tahun misal. Satu menit lagi. Oke, nanti kita boleh lanjut ya. Saya mau ajak kita tebak-tebakan lagu, yang bisa nebak lagunya dapat hadiah. Oke, ini pokoknya kata kuncinya tentang syukur, tentang pujian ya. Oke, lagunya ini. Ta na 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 na. Siapa tahu? Na 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 na. Angkat tangan. Ta da 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 da. Apa? Oh, yang lain ya boleh. Pemusik jangan lo. Na 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 na. Ada yang tahu? Dapat hadiah nanti. Ayo. Ha, na, na, na. Apa lagunya? Ya, siapa yang bilang tadi? Boleh angkat tangan tadi, apa lagunya? Segala puji syukur. Bu dapat coklat. Ibu siapa?
Bu Susi, karena Bu Susi bersyukur, boleh ceritakan apa yang disyukuri di tahun ini? Oke. Wow, dulu berharapnya takutnya hujan waktu retret, tapi puji Tuhan terang, semuanya berjalan dengan lancar. Tepuk tangan buat Bu Susi ya. Sempat ditunda gitu ya, tapi Tuhan tolong. Oke, lagu kedua. Ini gampang nih. Kau masuki gerbangnya, dapat coklat. Tapi Pak Daniel bukan cuma dapat coklat, cerita dulu apa yang disyukuri. Boleh agak kencang atau ada mic nggak ya? Yang disyukuri apa Pak? Waduh, bisnis baru dijalanin ya, Tuhan buat berhasil. Silakan. Lagu ketiga. Ini gampang nih, lagu KJ. Angkat tangan. Pemusik boleh, pemusik boleh. Apa ya? Kurang tepat. Ucap syukur pada Tuhan. Ibu siapa? Ibu Winanda. Bu Winanda cerita dulu apa yang disyukuri. Waduh, 2026 pasang ring gitu ya. Dapat cincin ya, berjalan dengan lancar. Silakan Bu, kembali kasih. Oke, satu lagi nih terakhir ya. Ini lagunya lagu anak-anak remaja pemuda ya, jadi pemusik boleh. Jangan pura-pura nggak tahu. Apa yang tahu? Bukan terima kasih Sinta. Depannya gini. Ada tuh? Happy birthday. Apa Pak? Iya, Bapak dapat. Siapa namanya? Bapak Andreas. Apa yang disyukuri dulu? Bersyukur tahun ini. Tahun ini aku kebanjiran ya. Katanya belum, jangan ya Pak. Silakan Pak Andreas. Oke ya. Oke, yang gak dapet coklat juga tetap bersyukur gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar apapun yang dialami, bahkan tahun 2026 juga gak akan selalu mudah. Tapi biarlah syukur itu tetap ada dalam hati setiap kita gitu ya. Bagaimana caranya? Pertama, kita memilih untuk tetap sukacita bahkan di tengah kondisi yang gak mudah ya. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hujan bisa dikendalikan gak Bapak Ibu? Kalau katanya Rara pengendali angin aja dia pengendali hujan aja sekarang udah diusir gitu ya. Nah maka memilih untuk tetap sukacita di tengah pengalaman yang gak mudah. Kedua, kita mau terus praktis gratitude, dilatih syukurnya. Ini salah satu yang juga membuat setiap kita punya ungkapan syukur. Kalau Bapak Ibu punya buku jurnal, setiap hari 3 hal, 5 hal, 10 hal yang kita syukuri. Sehingga kacamatanya bukan cuma persoalan. Bukan cuman aduh berat banget hidup saya, tapi kita melihat masih bisa ngumpul sama keluarga, masih bisa masak buat suami dan anak, masih bisa pelayanan hari ini, kita syukuri. Ketiga, kita mau jalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita minta dalam doa, tapi doa bukan hanya permintaan. Doa juga kita mau belajar mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dan percaya pada Tuhan. Dan itu mau terus kita ulang gitu ya. Tetap berjuang, tetap wariskanlah iman itu kepada orang-orang di sekitar kita. Maka selamat berjalan dalam kasih Kristus, selamat berjalan dalam suka dan duka. Kita gak bisa pilih Tuhan yang suka aja ya. Kalau tadi dapat coklat rasanya apa? Manis, Tuhan yang manis aja. Nanti lama-lama
lama-lama pahit. Kalau manis terus jadinya diabetes ya. Jadi kadang ya ada rasa pahit di pare, ada rasa pahit di mana lagi? Brotowali. Tapi kan jadi banyak rasa. Ada rasa asam, kecut, berantem, konflik, gesekan itu nggak bisa dihindarkan. Tapi mau terus memaknai semuanya dalam syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening dan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus belajar bersyukur dalam suka dan duka, dalam tangis dan tawa, dalam setiap pengalaman. Bahkan ketika sulit bagi kami untuk menaikkan syukur, Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk bersyukur kepada Bapa. Dan malam hari ini kami bersatu hati berdoa untuk cuaca yang ekstrim, banjir di berbagai tempat, longsor, bencana alam di Indonesia, di dunia. Tuhan, bersamalah dengan kami. Bersamalah dengan orang-orang yang sedang berjuang dalam pemulihan di Aceh, mereka yang sedang berjuang berpulih di Sumatera, mereka yang kehilangan keluarga, kehilangan tempat kerja, kehilangan tempat sekolah, bahkan mungkin kehilangan harapan. Tuhan, bersamalah dengan mereka, pakailah kami untuk boleh bergandengan tangan, saling menguatkan, melakukan bagian konkret untuk menolong mereka. Sehingga Tuhan, kami percaya Engkau yang memulihkan kondisi negara kami, Engkau yang memulihkan orang-orang yang sedang berjuang di tengah bencana alam. Kami berdoa untuk mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka yang dibelenggu oleh dosa, mereka yang berusaha untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kami percaya terang Kristus menuntun mereka. Maka Tuhan, berikanlah hikmat, pengendalian diri bagi setiap kami untuk mau memilih hidup dalam terang kasih Tuhan dan bukan di tengah kegelapan. Kami berdoa untuk penyusunan formasi badan pelayanan komisi dan kelker, termasuk personalia kelker MPS 2026-2028. Tuhan, panggil anak-anak-Mu, tapi juga perlengkapi, sehingga dalam pelayanan dilakukan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk calon penatua yang terpilih dan struktur majelis jemaat baru 2026 hingga 2029. Tuhan juga yang memberikan kesehatian bagi majelis jemaat kami, di dalamnya pendeta dan penatua, agar mereka boleh terus menyembunyikan diri di balik salib Kristus dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Panggilan ini juga diiringi dengan tantangan yang tidak mudah, pergumulan, kesulitan, tapi kami percaya Tuhan menolong dan menguatkan. Sehingga di tengah keberadaan dan keterbatasan setiap kami, Tuhan menolong dan memampukan. Inilah ya Bapa permohonan kami, ungkapan syukur kami. Ada banyak hal yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, atau yang sudah kami sebutkan dalam doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan Allah yang tidak tinggal diam. Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Kita sudah mendengarkan sabda dari Pendeta Kristina yang seru dan juga luar biasa. Kita mau nyanyikan lagu Tiap Langkahku, karena kita mau ke depannya langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Tangan
kehidupan kita di dunia ini cuma sementara, cuma sebentar saja. Setiap hari kita jalani selangkah demi selangkah. Kita tahu tujuan akhir kita adalah kembali ke rumah Tuhan. Jadi setiap hari kita berbuat baik, berbuat apa yang Tuhan ajarkan buat kita kepada teman, keluarga, tetangga, bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Karena apabila kita waktunya sudah tiba, Tuhan sudah panggil kita, yang diingat orang adalah apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Kita akan nyanyi lagi lagu yang terakhir, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mari umat Tuhan, saya undang membangkit berdiri, kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk persekutuan yang kami boleh jalani, bersyukur untuk pujian yang boleh menguatkan iman kami, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburkan di hati setiap kami. Biarlah firman-Mu mengisi relung kosong di hati kami, menjadi terang yang menuntun langkah iman kami. Kami bersyukur untuk ibadah selebrasi yang boleh kami selesaikan. Dan kalau kami akan kembali pulang dalam kehidupan kami, Tuhan memampukan kami untuk melanjutkan ibadah aksi kami lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran yang memuliakan nama Tuhan, lewat ungkapan syukur yang kami naikkan dalam setiap keadaan. Maka terimalah berkat Tuhan setiap kita akan melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku berterima
Ya, ibadah sudah selesai pada malam hari ini dengan lagu-lagu pengucapan syukur terus dari awal sampai selesai. Karena kita tahu Tuhan selalu melindungi kita, menyertai kita terus ya sepanjang hidup kita, sepanjang hari ini, kemarin, hari ini, bahkan besok. Kita bawa pulang ucapan syukur kita dan juga berita firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga tidak lupa untuk bulan depan ada MPS lagi. Nanti akan diumumkan temanya apa. Saya belum sempat buka soalnya lupa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua sampai rumah pulang dengan selamat. Dan besok bisa aktivitas lagi dengan lancar. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.